Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita semua mengucapkan tahmid dan tasyakur kehadirat Allah karena kita semua pada saat ini masih diperkenankan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini. Sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati bulan Rajab. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dari beliaulah kita semua dapat mengetahui ajaran-ajaran Islam sehingga kita dapat membedakan sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita semua pada saat ini telah berada di bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh setiap umat manusia. Utamanya adalah Islam itu sendiri, karena pada bulan Rajab itu terjadilah peristiwa besar yang pernah dialami oleh Rasulullah pada abad-abad yang silam, yaitu Isra Mi'raj atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rajab adalah bulan yang sangat mulia dan agung, penuh barokah dan hikmah. Ibadah pada bulan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Doa-doa diijabah dan pintu taubat dibuka lebar-lebar, siap menerima siapapun juga yang hendak bertaubat oleh Allah. Seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dan Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, yang artinya ada 5 malam yang tidak ditolak doa-doa di dalamnya. Malam pertama bulan Rajab, malam pertengahan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Dan cukup kiranya sebagai kemuliaan bulan ini, di mana Allah menjadikannya salah satu dari 4 bulan yang dinamakan Ashhurul Hurum atau bulan yang terhormat. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan haram atau mulia itulah atau ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Mengenai Ashhurul Hurum ini, Nabi Muhammad telah menjelaskan kepada kita bahwa 4 bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa dari keempat bulan yang paling utama adalah bulan Rajab. Sementara itu berpendapat bulan Muharram, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang kemuliaan 4 bulan ini. Allah telah mengkhususkan 4 bulan di mana Allah menjadikan penuh kemuliaan. Dosa-dosa di bulan ini lebih besar daripada bulan lainnya. Begitu pula amal soleh dan pahala. Bahkan Nabi Muhammad menunjukkan kemuliaan bulan Rajab ini dengan menyandarkannya kepada Allah, di mana beliau bersabda, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis riwayat Abu Fat bin Abil Fawaris dari Hasan al-Basri, hadis mursal. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada 1 bulan Rajab, maka pahala puasanya sama seperti ia berpuasa selama 3 tahun. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 2 di bulan Rajab, maka pahala puasanya sama seperti ia berpuasa selama 2 tahun. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 3 di bulan Rajab, maka pahala puasanya sama seperti ia berpuasa selama 1 tahun.
Dan setelah 3 hari itu, dari tanggal 4 sampai akhir bulan Rajab, pahala puasanya sama seperti puasa setiap bulan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga terdapat sungai-sungai yang airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Dan barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka Allah akan meminumkan air sungai itu kepadanya atau kepada orang yang berpuasa. Bahkan saking mulianya dan berkahnya puasa pada bulan ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, tidak ada puasa lagi setelah bulan Ramadan yang lebih, kecuali puasa pada bulan Rajab dan Sya'ban. Ibarat menanam tanaman, Rajab adalah bulan kita menanam benih-benihnya, Sya'ban kita menyirami dan memupuknya, sedang Ramadan kita memanen hasilnya. Itulah keterkaitan 3 bulan tersebut. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakr Al-Warraq Al-Balkhi. Beliau juga berkata, perumpamaan Rajab seperti angin, Sya'ban seperti awan atau mendung, dan Ramadan ibarat hujannya. Rajab tergolong salah satu dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan penuh kehormatan dan kemuliaan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, di antara kemuliaan yang ada di dalam bulan Rajab adalah terkabulnya doa-doa hamba di dalamnya, terutama pada pertamanya dan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 5 malam tidak akan ditolak doa-doa di dalamnya. Awal malam bulan Rajab, awal malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Rajab adalah bulan Allah dan dituangkan di dalam rahmat kepada hamba-hambanya. Rasulullah bersabda, yang artinya Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Hadis riwayat mursal dari Al-Hasan Al-Basri. Dengan berdasarkan hadis di atas, maka sebagian ulama menyebutkan bahwa Rajab adalah bulan istighfar dan taubat kepada Allah sesuai dengan istilah Rajab bulan Allah. Sebagai hamba Allah, hendaknya di bulan Allah ini kita banyak bertaubat kepadanya, kembali kepadanya, dan meminta maaf sepenuh hati ke hadirat ilahi agar benar-benar diampuni dan didekatkan kepada. Sedangkan Sya'ban sebagai bulan Nabi Muhammad, maka sepantasnya dan layak untuk kita memperbanyak sholawat dan salam kepada beliau di bulan itu. Adapun Ramadan seperti kita ketahui adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka hendaknya seorang hamba mengisi waktunya selama Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran di samping ibadah-ibadah yang lain. Dalam kitab An-Nafahat An-Nuraniyah, Syekh Yusuf Al-Khattar menyebutkan bahwa bulan memiliki 14 nama dan banyaknya nama tersebut cukuplah menunjukkan kemuliaan dan keterhormatan. Nama-nama tersebut adalah Rajab, Syahrullah atau bulan Allah, Rajab Mudhar, Munshilul, Asinnah, Al-Asram, Al-Asrab, Munafis, Mutahhir, Mu'ala, Muqim, Harim, Muqashish, Mubari, dan Fard. Selain istighfar, ibadah yang dianjurkan dilakukan di bulan Rajab adalah berpuasa, sekalipun tidak ada hadis khusus yang menyebutkan tentang keutamaan di bulan Rajab ini secara khusus.
terutama sudah termasuk dalam keumuman sunnah berpuasa pada Asyhurul Hurum, sebab Rajab termasuk Asyhurul Hurum. Diriwayatkan dari Urwah, dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah Rasulullah berpuasa di bulan Rajab? Ibnu Umar menjawab, benar, dan beliau memuliakannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Paling sedikit puasa di bulan Rajab 1 hari, yakni di hari pertama. Puasa dalam bulan Rajab sebagaimana dalam bulan-bulan mulia lainnya, hukumnya sunnah. Diriwayatkan dari Mujibah al-Bahiliyah dari ayahnya, Rasulullah bersabda yang artinya, berpuasalah kalian pada bulan-bulan haram atau tinggalkan puasa. Hadis riwayat Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Sedangkan kita sudah mengetahui bahwa Rajab termasuk bulan-bulan haram atau Asyhurul Hurum, maka hadis tersebut di atas secara umum juga menunjukkan kesunahan puasa di bulan Rajab. Diriwayatkan pula dari Abu Qilabah, seorang pembesar tabi'in. Beliau berkata, di surga terdapat sebuah istana yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Perihal Abu Qilabah, Imam Baihaqi berkata, beliau adalah pembesar tabi'in. Tidaklah beliau menyampaikan sesuatu kecuali karena mendengar generasi di atasnya atau para sahabat. Maka dari itu tersebutlah beberapa ulama salaf yang melakukan puasa Rajab sebulan penuh, seperti Imam Abdullah bin Umar, Hasan al-Basri, Abu Ishaq al-Sabi'i, dan lainnya. Lain lagi dengan Imam Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Sa'id al-Ansari. Beliau tidak menyukai berpuasa sebulan penuh dalam Rajab karena ada keterangan sahabat Abdullah bin Abbas bahwa beliau tidak senang jika Rajab dipakai puasa sebulan penuh. Oleh karenanya, untuk menghindari hal tersebut, kata Imam Ahmad bin Hambal, hendaknya seorang tidak puasa 1 atau 2 hari di bulan Rajab. Hal ini rupanya sejalan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, aku tidak suka seseorang berpuasa sebulan seperti ia berpuasa Ramadan. Alasannya adalah jangan sampai perbuatannya tadi diikuti oleh masyarakat awam yang jahil, sehingga dikhawatirkan mereka akan menyangka bahwa hal itu hukumnya wajib, dan akan hilang kemakruhan mengkhususkan Rajab dengan puasa tersebut. Jika digabung dengan puasa sunnah lainnya seperti berpuasa Rajab sebulan penuh dan dilanjutkan dengan puasa Sya'ban, maka yang demikian tidaklah makruh. Hadis lain yang menerangkan keutamaan puasa di bulan Rajab antara lain Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Sa'id bin Rashid, Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa sehari di bulan Rajab, laksana ia puasa setahun. Bila puasa 7 hari, ditutuplah untuknya pintu-pintu neraka jahanam. Bila berpuasa 8 hari, dibukakan untuknya 8 pintu surga. Bila berpuasa 10 hari, maka Allah akan mengabulkan semua permintaannya. Meski begitu, menurut Imam Suyutiyah dalam Hawi lil Fatawi, hampir semua hadis tentang puasa Rajab tersebut berstatus dhaif atau kurang kuat. Akan tetapi, hadis dhaif sebagaimana disepakati ulama ahli hadis dapat digunakan untuk memotivasi diri dalam fadhailul a'mal, mengerjakan amal-amal kebajikan selagi tidak terlalu berat kedhaifannya atau tidak ada
dalam sanadnya seorang rawi yang suka berdusta atau dituduh suka berdusta. Ada lagi satu amalan yang hendaknya kita ikuti dari Rasulullah, yaitu berdoa di bulan Rajab, sebagaimana telah beliau anjurkan dari sahabat Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah telah memasuki bulan Rajab. Beliau banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan buat kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Demikian pidato dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.